Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang kelima, yaitu al-hajj, berhaji ke Baitullah. Kita tahu bersama Pak bahwa haji merupakan ibadah yang Allah wajibkan satu kali dalam seumur hidup kita. Haji itu bukan gelar, tapi apa? Dia adalah ibadah. Sehingga tidak pantas untuk dijadikan gelar bagi seseorang yang sudah Bapak menunaikan haji. Sehingga kalau tidak dipanggil Pak Haji, dia akan marah. Paham? Haji adalah ibadah, bukan gelar. Dalam rangkaian pelaksanaan haji, Pak, itu di dalamnya nanti terdiri dari rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah. Kalau rukun, Pak, adalah sesuatu yang harus didatangkan, harus dilakukan dalam pelaksanaan manasik haji. Ketika nanti rukun tersebut tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Kalau kewajiban-kewajiban haji, jika dia tinggalkan nanti, maka hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar dam, seekor kambing. Sunnah, nanti kalau dia tinggalkan sunnah, maka ini enggak mempengaruhi. Paham, Pak? Enggak mempengaruhi kesahan hajinya. Ulama kita menyebutkan bahwa rukun haji itu ada 4. Yang pertama adalah al-ihram, berihram. Ihram maknanya di sini, Pak, adalah mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjan. Paham? Ini rukun pertama. Nanti kalau ini diucapkan di mikot, maka Bapak, maka ini adalah kewajiban. Pas kita di mikot mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan, maka ini adalah kewajiban karena dia Bapak berihram dari mikot. Kalau nanti dia melaksanakan di mikot itu mandi, kemudian berpakaian ihram, memakai minyak wangi gitu, maka ini hukumnya apa? Sunnah. Paham? Bedakan ini, Pak. Mana rukun, mana kewajiban, mana apa? Mana sunnah. Kalau dia nanti dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mandi, memakai pakaian ihram, dan memakai minyak wangi, di mikot, maka dia cukup apa? Labbaika umrotan atau hajjan. Paham? Dia dahulukan rukun. Contoh dalam di atas pesawat gitu, Pak. Qadarullah pas di atas mikot dia belum memakai pakaian ihram, belum ngapa-ngapain, maka dia cukup apa? Membaca labbaika umrotan atau Allahumma labbaika umrotan. Karena ini yang rukun. Paham? Ini yang rukun. Kemudian yang kedua adalah ukuf di Arafah. Ukuf di Arafah. Ini rukun yang paling terpenting dalam pelaksanaan haji, Pak. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji itu adalah ukuf di Arafah. Jika jamaah haji enggak sempat ukuf di daerah ini, maka hajinya tidak sah. Karena banyak kita temukan, Pak, jamaah haji karena dia haji kucing-kucingan gitu, akhirnya apa? Ukuf di luar pagar, di luar area apa? Area Arafah. Atau bahkan ada yang terlambat datang gitu, karena nunggu-nunggu visa keluar enggak datang-datang, tanggal 10 Zulhijjah baru keluar visanya. Akhirnya apa, Pak? Dia enggak dapat ukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka hajinya enggak dianggap. Paham?
Kalau mau tetap melakukan mabit di Muzdalifah, kemudian Ramyul Jamarah, silakan. Tapi itu tidak dianggap haji. Tidak gugur kewajiban hajinya. Nah, ukuf di Arafah, kemudian nanti keluar dari Arafah sebelum maghrib, nggak boleh. Paham? Haram hukumnya. Tapi wajib dia Pak keluar setelah tenggelamnya matahari atau masuk waktu maghrib. Ini hukumnya wajib. Paham? Hukumnya wajib. Jika dia mau keluar gitu sebelum tenggelam matahari, maka dia harus membayar dam. Paham? Harus membayar dam. Kemudian rukun yang tadi kalau sunnah-sunnahnya dia memperbanyak doa, kemudian dia sholat di situ qashar, kemudian jamak qashar. Ini perkara apa Pak? Perkara sunnah. Paham? Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Ini kalau apa? Kalau dia menjalankan haji tamattu dan haji ifrad. Paham? Dia melakukan nanti apa Pak? Tawaf ifadah di tanggal 10 atau di tanggal 11, 12 kalau dia di situ baru bisa sanggupnya melakukan tawaf ifadah. Kemudian yang terakhir Pak, ini adalah sa'i bainas Safa wal Marwah. Paham? Bainas Safa wal Marwah. Nah, kalau sekiranya dia mengerjakan haji tamattu, maka nanti apa Pak? Tawafnya 2 kali, sa'inya 2 kali. Paham? Tawaf di saat dia umroh dan tawaf di saat dia haji. Sa'inya juga demikian, tawaf di saat dia umroh dan sa'i di saat dia apa Pak? Haji. Ini kalau apa? Mengerjakan haji tamattu. Nah, kalau dia mengerjakan haji qiran, maka cukup tawafnya 1 kali, sa'inya 1 kali. Paham Pak? Tawafnya nanti di saat dia umroh dan sa'inya di saat dia umroh. Cukup 1 kali. Kenapa? Karena dia menggabungkan di sini antara umroh dan haji tanpa dipisah dengan tahallul. Tanpa dipisah dengan tahallul. Beda dengan tamattu. Tamattu tadi apa Pak? Dia pisah umroh dan haji dengan apa? Dengan tahallul. Dengan tahallul. Nah, ini 4 apa? 4 rukun haji. Adapun kewajibannya banyak sekali nanti Pak, seperti mabit di Muzdalifah malam tanggal 10, kemudian ramyu jamrah, kemudian hadyu menyembelih hewan kurban, menghalak atau mengqasar rambut, paham? Kemudian nanti ihram dari miqat, mabit di Mina 11 12, atau dia mau keluar yang dikenal dengan nafar awal, maka apa? Boleh dia keluar tapi dengan syarat sebelum terbenam matahari. Kalau sekiranya matahari sudah terbenam di tanggal 12 Zulhijjah, maka dia harus lanjut lagi mabitnya di tanggal 13 atau malam tanggal 13. Paham Pak? Nah, jika dia meninggalkan salah satu dari kewajiban yang ada, maka apa? Dia didenda, bayar dam. Contoh dia qadarullah nih, karena buru-buru dia dari Arafah enggak mabit di Muzdalifah, dia langsung saja menuju Mina lagi untuk nanti Ramyul Jamarah di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini saya hanya baru dapat ilmunya Pak, belum bisa praktek ya. Entah di tahun puluhan berapa lagi tahun nggak tahu. Nah, bagi apa namanya? Berapa Pak? 30. Mudahan nanti apa namanya? Ru'yah
Saudi Arabia sudah bisa terwujud gitu sehingga bisa menampung 6 juta atau 30 juta jemaah haji sehingga tidak ada lagi apa Pak? Antrian. Karena memang tujuan besar Arab Saudi membangun besar-besar agar apa? Agar bisa menampung lebih banyak lagi jemaah haji dan umroh. Nah, kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. An Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqata li ahli al-Madinah Dzal Hulaifa wa ahli Syam al-Juhfa wa ahli Najdi Qarnal Manazili wa ahli al-Yaman Yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrah wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'ah hatta ahlu Makkah min Makkah. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan bagi setiap mereka yang mau umroh atau haji startnya dari tempat tersebut. Bagi penduduk Madinah itu adalah Dzul Hulaifah atau sekarang dikenal dengan Abaur Ali. Abaur Ali itu Pak jamak dari Bi'ru Ali. Atau dikenal atau bahasa Arabnya Bapak Sumur Ali. Di mana ada cerita-cerita yang muncul bahwa Ali membunuh jin di tempat tersebut. Ini adalah dongengan yang bohong itu enggak benar. Kalau dari ini adalah mikot yang paling jauh Pak dari apa? Kalau dilihat dari Mekah, ini paling jauh, sekitar 420 kilo. Kalau dari arah Madinah ke tempat Dzul Hulaifah ini sekitar 11 kilo. Paham? Nanti kita startnya dari sini Pak. Kalau apa? Kalau penduduk Madinah atau orang yang datang dari arah Madinah. Atau kita dari orang Indonesia gitu mau haji atau umrohnya ke Madinah dulu, maka nanti menggunakan mikotnya apa Pak? Mikot ahli Madinah. Nah, yang kedua wali ahli Syam, bagi penduduk Syam. Penduduk Syam ini masuk di dalamnya Palestina, kemudian Libanon, Urdun. Nah, ini adalah ahlu Syam. Suriah ini masuk juga Pak. Jadi orang-orang yang datang dari sana, maka nanti mikotnya adalah Al-Juhfah. Ini dekat dari daerah yang bernama Robik di sana. Nah, orang-orang yang datang dari sana, arah sana, maka nanti mikotnya di Juhfah. Wali ahli Najd dan ahli Najd. Najd ini daerah Irak dan sekitarnya. Pak, Irak, Iran, nanti datang dari sana kemudian singgah di Qarnul Manazil namanya. Wali ahli Yaman dan bagi penduduk Yaman itu mikot mereka di Yalamlam. Kita Asia Tenggara itu datang dari arah sana. Paham Pak? Maka mikot kita penduduk Indonesia itu mengikuti mikot ahlu Yaman. Yalamlam. Hunna ini bagi penduduk di sana, waliman ata alaihinna. Demikian juga bagi yang datang dari arah sana. Mimman aradal hajja wal umroh, bagi mereka yang mau melaksanakan haji dan umroh. Wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha'ah hatta ahlu Makkah min Makkah. Kalau penduduk Mekah ya dari apa? Dari tempat mereka. Demikian juga nanti kalau sekiranya kita sudah masuk di Mekah, maka start ihram kita itu dari apa? Dari tempat masing-masing. Kalau di hotel ya di hotel, kalau di rumah ya dari rumah. Paham?
Nah, ini adalah mikot-mikot yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini jauh-jauh Pak tempatnya, startnya ini? Karena beginilah hakikatnya seorang hamba untuk mendatangi tempat yang mulia yang diagungkan oleh Allah, sudah memang bersih-bersih dari sana. Melepas pakaian, kemudian memakai pakaian putih, mandi sebelumnya, memakai minyak wangi. Kemudian setelah itu apa? Bertalbiyah di situ dengan mengucapkan labbaika umroh atau labbaika hajjan. Tampak? Para ulama berselisih, ucapan inikah niatkah ini ataukah ini hanya talbiyah untuk membedakan manasik-manasik yang lain. Maka yang lebih dekat pada kebenaran bahwa ini adalah ucapan talbiyah. Paham Pak? Di sini kita menentukan apa yang kita pilih, manasik apa yang kita mau lakukan. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya waqqata li ahli al-Iraqi dzata irkin. Rawa Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi menetapkan mikot bagi penduduk Irak, zata irkin. Wa asluhu inda Muslimin min hadisi Jabir illa anna rawihu syak fi raf'ihi. Wa fil Bukhari anna Umar huwa alladhi waqqata dzata irkin. Nah, penetapan dzatu irkin menjadi mikot bagi ahlu Irak ini diperselisihkan para ulama. Siapa yang menetapkan ini? Apakah Rasulullah ataukah Umar bin Khattab? Padahal sebelumnya itu adalah hadis yang sahih di mana Rasulullah menetapkan bagi penduduk ahli Najd itu apa Pak? Mikotnya adalah Qarnul Manazil. Maka yang lebih tepat dalam hal ini bahwa yang menetapkan ini adalah Umar bin Khattab, bukan Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabi ama hajjatil wada. Kata Aisyah radhiyallahu an, dulu kami pernah keluar bersama Nabi di tahun Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau, yaitu di tahun 10 Hijriah. Faminna man ahalla bi umroh, di antara kami ada yang ahalla ini maknanya Pak adalah raf'us sauti bit talbiyah, mengangkat suara ketika bertalbiyah dengan mengucapkan labbaika Allahumma umroh atau labbaika umroh atau labbaika hajjan. Paham? Di antara kami ada yang bertalbiyah dengan umroh saja dan ada pula yang bertalbiyah haji dan umroh. Haji dan umroh berarti apa ini Pak? Qiron. Paham? Wa minna man ahalla bihajjin. Di antara kami juga ada yang bertalbiyah hanya dengan haji saja. Labbaika hajjan. Berarti ini apa Pak? Haji ifrat. Wa ahalla Rasulullah bil haji. Dan Rasulullah bertalbiyah haji saja. Fa amma man ahalla bi umrah fahalla. Adapun mereka yang bertalbiyah dengan umrah saja, maka nanti selesai pelaksanaan umroh mereka tahallul. Paham? Tahallul maknanya adalah halal baginya sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Paham? Dia haram sebelumnya memakai pakaian biasa, mencukur rambut, memotong kuku. Paham? Ketika selesai melaksanakan pelaksanaan umroh maka apa? Halal baginya segala apa yang diharamkan sebelumnya. Wa amma man ahalla bihajjin au jama'al hajja wal umrah falam yahillu hatta kana yaumun nahri. Adapun yang bertalbiyah haji saja maka tidak halal baginya kecuali selesai pelaksanaan haji.
atau yang menggabungkan antara haji dan umroh, maka tidak halal kecuali selesai apa Pak? Selesai pelaksanaan haji. Kita tahu bersama Pak bahwa haji Rasulullah itu adalah haji kiron. Paham? Haji kiron. Kenapa? Karena Rasulullah itu menggiring binatang hewan kurban sendiri dari Madinah. Paham? Membawa kambing sendiri dari Madinah. Berarti Rasulullah harus apa? Harus kiron. Enggak boleh tamattu. Dan enggak boleh juga ifrat. Tapi kok di hadis Aisyah ini Rasulullah apa? Rasulullah disebutkan dia melakukan apa? Haji ifrat. Bagaimana ini Pak? Seakan-akan apa? Ada perselisihan. Maka para ulama kita mencoba menggabungkan bahwa memang dari awal Rasulullah talbiyahnya dengan haji, di tengah jalan Rasulullah didatangi oleh Jibril disuruh memasukkan umroh. Memasukkan umroh. Meskipun di awal dia talbiyah tapi sesampainya dia di Mekah dia melaksanakan melaksanakan umroh. Sehingga Rasulullah menggabungkan antara umroh dan haji. Nah, ini cara cara penggabungannya. Karena banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu haji kiron. Di antaranya ucapan Rasulullah, laula anna ma'il hadiyu la ahlaltu. Seandainya aku tidak membawa hewan kurban sendiri dari Madinah, pasti aku akan tahallul. Pasti aku tahallul. Dan berangan-angan kalau sekiranya hidup tahun depan, tahun 11 Hijriah, pasti Rasul akan melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu. Sehingga inilah yang diunggulkan oleh ulama kita bahwa yang paling afdol dari manasik-manasik yang ada adalah haji apa Pak? Haji tamattu. Bukan haji kiron. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala ma ahalla Rasulullah illa min indi al-masjidi. Dari Abdullah bin Umar menceritakan, tidaklah Rasulullah bertalbiyah kecuali di sisi masjid yang ada di Dzulhulaifah. Bapak kalau pernah umrah atau pernah haji tahu gitu ya bahwa area Dzulhulaifah itu mana saja? Di mana miqat bagi ahlu Madinah di sini. Paham Pak? Nah kita yang nggak mau turun mandi di masjid yang disediakan di situ atau di WC masjid yang disediakan, mungkin kita bisa mengambil mandi dari hotel, kemudian memakai minyak wangi dan memakai pakaian ihram dari hotel, nanti singgah sebentar di situ di daerah Dzulhulaifah, kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma umrah. Paham? Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Mekah sambil bertalbiyah lagi, labbaik Allahumma labbaik. Paham Pak? Kalau nggak mau turun. Nah kalau sekiranya mau turun ya silahkan turun dulu ke masjid, kemudian masuk ke dalam WC mandi, habis mandi pakai minyak wangi, habis pakai minyak wangi pakai pakaian ihram, kemudian sholat. Tapi bukan sholat ihram di sini Pak ya, tapi sholat kalau memang itu ada sunnahnya. Apakah itu sholat tahiyatul masjid, ataukah sholat duha, paham? Ataukah masuk waktu duhur ya kita sholat duhur. Tidak ada sholat khusus untuk selesai ihram. Nah kemudian setelah itu Pak kita naik ke atas kendaraan kita, apakah bis, mobil atau onta kalau kita naik onta. Maka di atas kendaraan nanti baru kita mengucapkan apa? Labbaik Allahumma hajjan atau umrah. Adapun yang diucapkan Abdullah bin Umar di sini, maka ini yang lebih utama.
Paham Pak? Bertalbiyahnya di mana? Di masjid. Paham? Dan boleh juga di atas kendaraan. An Khallad ibni Sa'ib an abihi anna Rasulullah qala atani Jibrilu fa amarani an amura ashabi ay yarfa'u aswatahum bil ihlal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril dan Jibril menyampaikan sesuatu. Kata Rasulullah, amaroni Jibril. Jibril memerintahkan kepadaku an amura ashabi, untuk memerintahkan sahabat-sahabat mengangkat suaranya bertalbiyah. Apa Pak? Labbaik Allahumma labbaik. Ini diangkat suara. Meskipun boleh apa? Boleh sir, boleh kita hanya terdengar di telinga kita juga saja. Tidak mesti apa mulai dari Dzulhulaifah atau dari Miqat kita talbiyah terus sampai ke Mekah. Ini perintah di sini hukumnya sunnah. Paham? Para ulama berselisih tentang perempuan, Pak. Apakah perempuan juga disunnahkan mengangkat suara? Kalau sekiranya perempuan di rombongan bisnya itu perempuan semua, ya silakan. Tapi kalau sekiranya di sana ada laki-laki campur gitu, bukan mahram, maka yang baik adalah menjaga agar tidak timbul fitnah. Paham Pak? Timbul fitnah. Suara siapa itu kok merdu banget? Paham? Akhirnya apa? Nggak fokus talbiyah, terfitnah dengan suara perempuan. Apalagi kalau suara artis dangdut. Nah, karena di sini Jibril memerintahkan Rasulullah agar memerintahkan para sahabat. Paham? Para sahabat laki-laki. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna nabiyya tajarrada li ihlahihi waqtasalah. Dari Zaid bin Sabit bahwasanya Nabi melepas pakaiannya untuk dia ihlal dan dia mandi. Ini di mana Pak? Di Dzulhulaifah. Jadi pakaian dari Madinah Rasulullah lepas, kemudian mandi, setelah mandi memakai minyak wangi dan memakai kain ihram. Nah, mandi kemudian memakai minyak wangi ini hukumnya sunnah. Paham Pak? Hukumnya sunnah. Jika ditinggalkan nanti bagi mereka yang muhrim, maka tidak ada pengaruh ke manasik yang dia kerjakan. Lantas bagaimana dengan perempuan yang sedang mengalami haid? Paham Pak? Sedang mengalami haid. Ini banyak kondisi yang seperti ini Pak. Di mana qadarullah dia pas berangkat, akhwat ini atau perempuan ini belum datang bulan. Kemudian berangkat ke Madinah, baru 2 hari di sana, kemudian datang bulan atau haid gitu. Maka ketika nanti sampai di miqat, maka dia apa? Mandi. Tetap mandi. Kapan nanti pelaksanaan umrohnya? Selesai apa? Selesai haid. Paham? Selesai haid baru apa? Dia start melaksanakan manasik umroh. Ini kalau dia apa? Kalau dia mau mandi. Kalau dia enggak mau mandi juga tidak mengapa. Karena istri Abu Bakar radhiyallahu an tatkala berhaji bersama rombongan Rasulullah, dia melahirkan di Dzulhulaifah. Melahirkan pasti datang nifas kan Pak ya? Wanita ini tidak suci, tapi Rasulullah tetap apa? Memerintahkannya untuk mandi. Nanti pelaksanaannya selesai apa? Selesai nifas. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah
su'ila ma yalbasu al-muhrimu minas siyab. Rasulullah pernah ditanya tentang pakaian ihram. Pakaian ihram. Kata Rasulullah, la talbisu al-qumusa. Jangan memakai pakaian komis. Komis itu Pak, pakaian yang disambungkan atau disatukan dengan jahitan atau dilem gitu. Paham? Disatukan, melilit di tubuh kita dengan apa? Dengan jahitan atau dilem. Kalau ada sekarang sistem lem kan. Nah ini maknanya apa? Komis. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang melingkar di tubuh kita dan disatukan dengan jahitan atau lem. Yang kedua, walal amaim. Tidak boleh juga memakai surban. Paham? Surban, peci, kemudian apa lagi Pak? Topi, nggak boleh. Nggak boleh ada sesuatu yang menutup kepala kita. Kecuali nanti menggunakan payung mungkin. Di saat panas terik matahari yang sangat panas kita pakai payung atau ada sesuatu Pak yang dipakai tapi payung kecil di atas kepala kan ya biasanya ada itu. Nah ini bagian dari payung. Walasarowilat tidak boleh juga memakai celana luar maupun celana dalam. Tidak boleh. Wala baronis atau burnus ini adalah pakaian orang-orang Maroko Pak yang di belakangnya itu ada penutup kepalanya tahu? Jubah-jubahnya mereka biasanya ada ininya. Di belakangnya ini pakaian khas orang-orang Maroko. Di sini nggak ada ya? Nggak ada yang pakai. Ada ininya Pak, istilahnya dondoknya itu di belakang. Dia kalau dia kepanasan dia pakai itu. Namanya burnus. Walal khifafah. Tidak boleh juga yang orang yang berihram itu memakai khuf. Khuf ini adalah bukan sepatu, bukan sendal. Tapi dia adalah alas kaki yang terbuat dari kulit. Biasanya melewati mata kaki. Dipakai di saat musim dingin. Tidak dikatakan sepatu karena dia tipis, nggak kayak ke sepatu. Nggak dikatakan juga dia kos kaki atau sendal karena dia menutup sampai melewati mata kaki. Yang pernah ihram mungkin pernah lihat orang Arab pakai khuf ini. Nah orang yang sedang berihram nggak boleh menggunakan khuf. Kecuali dia tidak mendapati sendal, maka boleh dia memakai khuf dengan syarat memotong sampai ke bawah mata kaki, terlihat mata kakinya. Paham Pak? Kalau tidak mendapati tidak mendapati sendal. Wala talbasu syai'an minas siyabi massahu zafaron walal warsu. Tidak boleh pula memakai pakaian yang sudah terkena minyak wangi. Za'faron dan wars. Ini adalah dua jenis tanaman yang menghasilkan wewangian. Dalam pelaksanaan ihram, kita tidak boleh lagi memulai memakai minyak wangi. Paham? Dihindari. Beda di saat kita masih di mikot. Selesai mandi boleh kita pakai minyak wangi. Kalau sekiranya minyak wangi kita itu bisa bertahan sampai sepekan atau 2 pekan, maka tidak apa-apa. Yang terlarang itu memulai lagi memakai minyak wangi di saat sudah melaksanakan pelaksanaan ihram manasik. Paham Pak? Ada nggak kira-kira minyak wangi yang bertahan sampai 2 pekan? Ada? Ya mungkin minyak wangi yang mahal gitu, yang dari gaharu. Maka bisa awet.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, dulu aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah di saat beliau ihram. Qabla an yuhrima, sebelum melaksanakan kegiatan manasik. Wali ihilli qabla ayatu fabil bait. Di situ diterjemahkan apa? Wali hillihi qabla ayatu fabil bait. Apa diterjemahkan di situ? Sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Sebelum tawaf di Ka'bah, ini adalah tawaf yang bukan melaksanakan umroh atau haji, Pak. Ini tawaf yang sifatnya kudum atau tawaf kayak tahiyatul masjidnya Masjidil Haram. Paham? Tawaf 7 kali seperti itu. Maka boleh menggunakan minyak wangi sebelumnya. Tapi kalau sekiranya dia dari mikot kemudian mau tawaf baru memakai minyak wangi, ini enggak boleh. Paham? Jadi ucapan Aisyah ini dibawa kepada Bapak tawaf selain apa? Selain untuk umroh dan haji. An Utsman bin Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Rasulullah bersabda, tidak boleh muhrim itu orang yang sedang melaksanakan ihram untuk umrah dan haji untuk menikah. Tidak boleh melangsungkan akad pernikahan di sana. Kalau dia masih apa, Pak? Masih statusnya muhrim. Wala yunkahu, dan tidak boleh pula dinikahkan. Wala yakhtubu, dan tidak boleh juga mengkhitbah wanita. Menikahkan diri atau dinikahkan, ini tidak boleh. Nanti selesai apa, Pak? Selesai ihramnya baru boleh melakukan hal yang dilarang ini. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Iya. Iya, lebih utama mana? Kita pernah bahas tentang umroh dan haji. Apakah umroh itu sama hukumnya dengan haji? Nah, sama-sama diwajibkan gitu. Sehingga ketika kita melihat kondisi atau fenomena yang ada ngantriannya lama gitu, sementara kita ada uang dan itu bisa digunakan untuk umroh, kira-kira yang mana nih didahulukan? Dilihat Pak, kalau sekiranya kita sudah kemungkinan nggak bisa ini, saya sudah umur 50 tahun, kalau nunggu lagi 30 tahun keburu isdet saya, keburu meninggal dunia, maka ya sudah, cari aja umroh, ibadah umroh yang itu mendapatkan pahala haji. Mungkin umroh di saat bulan Ramadan, dan umrohnya plus itikaf mungkin, paham? Karena Allah ikat kewajiban haji itu Pak, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan di sana. Nah, di dalam kaidah agama kita Pak, sesuatu yang tidak bisa diambil yang tinggi, maka usahakan yang dibawanya bisa didapat. Paham? Kalau kita nggak bisa nikahi perawan, ya dapat janda lebih ini,
daripada membujang sama sekali. Nah, seperti itu, Pak. Tapi kalau Bapak umurnya baru, ya masih bisa Ustaz, insyaallah. Saya bisa menunggu. Ya sudah, daftar tunggu aja, Pak. Nama yang lain? Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.